Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bahasa Arab dan asing dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian tentang ad-dakhil atau kata serapan adalah semua yang masuk ke dalam bahasa Arab berupa kosakata asing dalam berbagai periode sejak kemunculannya hingga sekarang ini, baik itu digunakan oleh orang-orang Arab fasih maupun yang tidak fasih. Ad-dakhil ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mu'arab, yaitu kosakata yang diambil dari bahasa asing yang digunakan oleh orang-orang fasih Arab. Dan yang kedua ajami, adalah kosakata asing yang tidak digunakan atau belum diarabkan oleh orang-orang fasih Arab. Jadi kata serapan merupakan peristiwa yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu adalah salah satu khazanah kebahasaan, dan hal ini telah menjadi kajian banyak oleh para ulama bahasa. Kemudian faktor penyebab adanya kata serapan dari bahasa asing dalam bahasa Arab. Dilihat dari aspek sebab adanya kata serapan ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama pengaruh budaya dari bangsa lain. Peristiwa yang terjadi dalam peradaban Arab yang mempengaruhi adanya faktor penyebab kata serapan dari bahasa asing, yaitu pembauran atau pertemuan budaya, yang pada masa zaman jahiliyah dahulu pertemuan dengan orang asing dari berbagai negara banyak terjadi dikarenakan perdagangan. Kemudian ada juga perang salib, yaitu perang antara umat Kristen dan umat Islam. Kemudian selain pengaruh budaya, ada juga disebabkan hubungan antara bangsa Arab dengan bahasa Syamiah yang lain. Pada tahun ke-19, para ulama barat mengetahui bahwa bahasa Arab tumbuh berkembang dengan bahasa-bahasa Syamiah terdekatnya, seperti bahasa Ibrani, bahasa Aramiyah, bahasa Akadiyah, dan bahasa Abasyah. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut ke kaidah untuk mengetahui kata-kata serapan bahasa asing dalam Al-Quran. Kaidah umum yang biasa dipakai oleh para ulama dalam penelitian bahasa asing dalam Al-Quran sebenarnya itu ada 3, yang meliputi tentang fonemik, morfologis, keserasian morfologis, dan pola-pola fonetik bahasa Arab. Nah, ketiga konsep dasar yang akan saya sebutkan nanti, itu merupakan kaidah utama yang dijadikan dasar para pemikir bahasa Arab modern dalam proses Arabisasi bahasa asing. Yang pertama yaitu metode perpindahan huruf yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi adalah pemindahan huruf asing ke dalam bahasa Arab dalam tata cara pelafazannya dari bahasa aslinya. Yang kedua, ada penggunaan tata cara al-ilqa'u al-arabi. Dikarenakan bahasa asing ini tidak memiliki pola seperti bahasa Arab, karena bahasa Arab itu memiliki mizan as-sorfi yang memperhatikan tentang huruf asli dan huruf tambahan. Sebagaimana dikatakan Al-Khafaji, kata-kata asing ini tidak memiliki pola yang memberikan deskripsi tersendiri tentang keberadaan huruf asli dan huruf tambahan. Oleh karena itu, para ulama bahasa sepakat bahwasanya huruf-huruf dalam kata asing itu semuanya asli. Oke, yang ketiga, pola fonetik bahasa Arab dengan segala unsurnya yang disebut kaidah fonetik bahasa Arab merupakan kaidah dasar yang digunakan oleh para ulama bahasa modern dalam proses Arabisasi. Oke, dengan semua bentuk perubahan tersebut merupakan bentuk perubahan-perubahan yang sehingga ketika diarabkan itu mudah dilafazkan dan
sesuai dengan kaidah bahasa Arab, pola bahasa Arab, karena kedekatan suara ataupun keteraturan susun katanya. Pola ini menjadi sarana untuk menggabungkan dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Arab dan bahasa asing. Kata-kata asing ini memiliki kedekatan pola dengan pola bahasa Arab yang disebut dengan kata-kata mu'arrab, sedangkan kata-kata asing yang tidak memiliki kedekatan ini dimasukkan ke dalam kaidah fonemik bahasa Arab oleh para ulama disebut dengan Minhajul Arabi fil Kalam. Oke, sekian dari saya tentang kaidah untuk mengetahui kata-kata serapan bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Ridwan dari kelompok terakhir. Insya Allah akan menjelaskan, presentasikan terkait bahasa Al-Quran, yaitu dengan bahasa Arab dan bahasa serapan. Namun dalam kali ini saya dapat bagian mengenai kaidah-kaidah bahasa serapan asing yang dijadikan bahasa dalam Al-Quran. Baik, kemudian yang kedua saya mengutip pemikiran dari Imam At-Tabari terkait bahasa serapan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah yang harus kita teliti, mana yang membedakan mana itu bahasa Arab dan bahasa serapan bahasa asing, kita bisa mengetahui dari segi sorofnya. Karena dalam sorof kita pernah menemui tentang mamnu'un minas sorfi, nama-nama tempat ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa melihat dari segi pola bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ini menunjukkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak, yang tidak bisa diubah-ubah. Seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana bahasa serapan yang ada dalam Al-Quran itu harus bisa dibilang berbeda dengan bahasa Arab, sehingga kita bisa mengetahui jelas mana itu bahasa Arab dan mana itu bahasa asing dalam Al-Quran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang pendapat Imam At-Tabari mengenai mengenai bahasa Arab dalam Al-Quran. Mengapa bahasa asing dalam Al-Quran itu bisa ada? Karena zaman dahulu ketika masih zamannya jahiliyah, itu masih banyak sekali orang-orang yang datang ke Arab itu dengan menggunakan bahasa Mesir kuno atau bahasa Yunani dan lain sebagainya, sehingga bahasa yang ada pada suatu tempat tersebut menjadi bahasa daerah itu sendiri. Contoh kayak bahasa Indonesia juga sering kan menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa tersebut tidak bisa diubah-ubah kaidahnya, dan karena tidak ada kaidahnya yang sesuai dengan kaidah nahwunya gitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.